Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati Bapak Muhammad Siddiq STMkom selaku dosen pengampu di mata kuliah Sistem Operasi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan isi materi kami, yaitu tentang GNU atau Linux. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Hasibuan dengan NIM 20220510. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang paling terkenal dan paling banyak digunakan. Sebagai sistem operasi, Linux adalah perangkat lunak yang berada di bawah semua perangkat lunak lain di komputer, menerima permintaan dari program-program tersebut dan meneruskan permintaan ini ke perangkat keras komputer. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Adinda Salsabila dengan NIM 202204661. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian kernel dan beberapa desain kernel. Yang pertama, pengertian kernel. Dalam ilmu komputer, kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Tugasnya melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. Fungsinya seperti layaknya sistem operasi, menangani task switching dalam multitasking, menangani permintaan membaca atau menulis peralatan disk, melakukan tugas-tugas network, serta mengatur penggunaan memori. Selanjutnya yaitu mengenai beberapa desain kernel. Desain kernel ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, kernel monolitik. Kernel monolitik mengintegrasikan banyak fungsi di dalam kernel dan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras secara penuh terhadap perangkat keras yang berada di bawah sistem operasi. Yang kedua, mikrokernel. Mikrokernel menyediakan sedikit saja dari abstraksi perangkat keras dan menggunakan aplikasi yang berjalan di atasnya yang disebut dengan server untuk melakukan beberapa fungsionalitas lainnya. Yang ketiga, kernel hibrida. Kernel hibrida adalah pendekatan desain mikrokernel yang dimodifikasi. Pada hybrid kernel terdapat beberapa tambahan kode di dalam ruangan kernel untuk meningkatkan performanya. Selanjutnya yang terakhir ada exokernel. Exokernel menyediakan hardware abstraction secara minimal, sehingga program dapat mengakses hardware secara langsung. Saya Dwi Amarwati. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang distro. Distro Linux adalah kepanjangan dari distribusi Linux. Distro Linux adalah istilah yang digunakan untuk mewakili sistem operasi komputer lengkap beserta aplikasinya yang merupakan kernel Linux dari keluarga Unix. Macam-macam distro Linux: Debian GNU atau Linux, distribusi dan progeni Linux sistem yang menyediakan jasa berdasarkan distribusi komersial dan operasi yang berdiri di atas kernel Linux dan didistribusikan di bawah software bebas. Caldera Open Linux adalah distribusi Linux mati yang dibuat oleh perusahaan bekas Caldera System. Ubuntu bisa menjadi pilihan yang tepat untuk pengguna komputer yang menginginkan produk Linux yang mudah untuk digunakan. Mandrake adalah salah satu macam distro Red Hat yang mengalami optimasi untuk komputer yang berbasis Pentium. WinLinux dirancang secara khusus. Untuk menjalankannya, kita tinggal mengklik dari Windows. WinLinux dibuat menyerupai program aplikasi under Windows. Red Hat. Berikutnya ada distro Linux Red Hat yang diakui sebagai server tercepat bila dibandingkan dengan Linux server yang lain. Selain itu, distro Linux yang sukses ini juga bisa digunakan sebagai klien dan sebagai PC desktop atau PC standalone. Saat ini Red Hat sudah merilis bersih 9.0 yang bisa menggunakan desktop, GNOME, dan KDE. Fedora.
Fedora memiliki komunitas bernama Fedora Project. Komunitas ini merupakan komunitas yang mau dibentuk oleh Red Hat untuk memisahkan antara bisnis dan kontribusinya dalam pengembangan Linux. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia dari kelas SI3L dengan NIM 202205818, mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sidi STMkom. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang lisensi. Lisensi adalah pemberian izin untuk memproduksi suatu produk atau jasa tertentu, di mana produk atau jasa tersebut sebelumnya sudah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Tujuan dari lisensi yaitu untuk melindungi suatu produk atau jasa yang diciptakan oleh pemiliknya. Dalam konsep Linux, Linux adalah perangkat lunak bebas. Namun, bebas dalam arti bahwa siapa saja dapat mengcopy, modifikasi, memakainya dengan cara apapun, dan memberikan kopi mereka kepada siapapun tanpa larangan atau halangan. Implikasi utama peraturan lisensi Linux adalah bahwa siapa saja yang menggunakan Linux atau membuat modifikasi dari Linux tidak boleh membuatnya menjadi hak milik sendiri. Jika sebuah perangkat lunak dirilis berdasarkan lisensi GPL, produk tersebut tidak boleh didistribusikan hanya sebagai produk biner atau binary only. Perangkat lunak yang dirilis atau akan dirilis tersebut harus disediakan sumber kodenya bersamaan dengan distribusi binernya. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Mainila Saputra Sinaga dari kelompok 5 ingin melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Prinsip rancangan Linux. Dalam rancangan keseluruhan, Linux menyerupai implementasi Unix non-microkernel yang lain. Ia adalah sistem yang multi-user, multitasking, dengan seperangkat lengkap alat-alat yang kompatibel dengan Unix. Sistem berkas Linux mengikuti semantik tradisional Unix dan model jaringan standar Unix. Diimplementasikan secara keseluruhan, ciri internal rancangan Linux telah dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem operasi ini. Sistem Linux terdiri dari 3 bagian kode penting. Yang pertama yaitu kernel, pertanggungjawaban memelihara semua abstraksi penting dari sistem operasi termasuk hal-hal seperti memori virtual dan proses-proses. Yang kedua, pustaka sistem menentukan kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan kernel dan mengimplementasi hampir semua fungsi sistem operasi yang tidak memerlukan hak penuh atas kernel. Yang ketiga, utilitas sistem, program yang melakukan pekerjaan manajemen secara individual. Selanjutnya yaitu lisensi. Linux adalah perangkat lunak bebas, namun bebas dalam arti bahwa siapa saja yang dapat mengcopy, memodifikasi, atau memakainya dengan cara apapun dan memberikan kopi mereka kepada siapapun tanpa halangan atau larangan. Implikasi utama peraturan lisensi Linux adalah bahwa siapa saja yang menggunakan Linux atau membuat modifikasi dari Linux tidak boleh membuatnya menjadi hak milik sendiri. Jika sebuah perangkat lunak dirilis berdasarkan lisensi GPL, produk tersebut tidak boleh didistribusi hanya sebagai produk biner atau binary only. Perangkat lunak yang dirilis atau akan dirilis tersebut harus disediakan sumber kodenya bersamaan dengan distribusi binernya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida, NIM 202204770, mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sidik STMkom. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya sampaikan dengan judul Model Kernel Linux. Pada saat saya menjelaskan video, dimohon agar teman-teman fokus pada apa yang saya sampaikan. Ketika teman-teman tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa bertanya pada saat di akhir video nanti. Modul kernel atau lebih dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Loadable Kernel Module atau disingkat LKM merupakan berkas berformat biner sebagai kode mesin yang ditujukan untuk menambahkan fungsionalitas kernel pada sebuah sistem operasi. Umumnya, hampir semua sistem operasi bertipe Unix saat ini mendukung pemanfaatan modul kernel meskipun dengan penamaan yang berbeda-beda. Seperti Kex di Mac OS X, LKM biasanya digunakan untuk mendukung perangkat keras baru, mekanisme sistem berkas baru, ataupun untuk menambahkan mekanisme pemanggilan antar modul.
Saat ini, fungsionalitas yang didukung oleh sebuah modul kernel tidak lagi diperlukan, maka modul tersebut dapat dibebaskan untuk memberikan ruang memori yang lebih besar. Saya Tamara Fitriani, NIM 202204990. Di sini saya akan melanjutkan rangkuman dari materi Linux atau GNU Linux yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Rangkuman A. Linux atau GNU Linux adalah sistem operasi bebas yang sangat populer untuk komputer yang disebarkan secara luas dengan gratis di bawah lisens GNU General Public License, yang artinya such kode Linux dapat tersedia secara publik. B. Pengembangan Linux pertama kali dilakukan oleh Linus Benedict Torvalds pada tahun 1991 di Universitas Helsinki, Finlandia. Kemudian Linux dikembangkan lagi oleh bantuan dari banyak programmer dan pakar Unix di internet. Linux ini bisa diperoleh dari beberapa distribusi yang umum digunakan, misalnya Red Hat, Debian, Slackware, Caldera, Stampede Linux, Turbo Linux, dan lain-lain. C. Linux memiliki banyak kelebihan dibanding sistem operasi Windows lainnya. Di antaranya, mudah digunakan, tidak mudah dijangkiti virus atau bisa dikatakan bebas dari virus, dan aplikasi-aplikasinya dapat diperoleh dengan mudah dan gratis. Demikian rangkuman dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.